Dan bisa teman-teman lihat di sini itu basah ya, tapi basah tidak lengket ya. Jadi yang harus teman-teman tahu untuk media maggot itu sebetulnya boleh basah ya, tetapi tidak boleh lengket ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi yang mencoba untuk selalu sharing dan selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan pada kesempatan video atau pada kesempatan konten kita kali ini di sini saya mau sedikit sharing sama teman-teman semuanya ya. Untuk cara pemberian pakan cair untuk maggot media kering ya. Jadi arti dari pemberian pakan cair untuk maggot media kering itu, jadi kita kasih pakan cair tetapi untuk medianya itu diusahakan akan selalu kering dan selalu gembur ya. Dan untuk supaya media itu selalu kering dan gembur dengan pakan cair, tentunya ada trik atau ada cara-caranya ya. Jadi pemberiannya itu harus kita lakukan ketika untuk media itu kering ya. Oke, dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon doa dan dukungannya dari teman-teman semuanya ya, untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga nyalakan loncengnya ya. Baik teman-teman semuanya, di sini sudah ada medianya itu yang sedikit basah ataupun sedikit lembab ya. Bisa teman-teman lihat di sini untuk medianya itu lembab ya, basah karena ini kemarin sudah saya kasih untuk pakan cairnya ya. Jadi ketika teman-teman mau memberikan pakan cair itu diusahakan untuk medianya itu sudah kering ya. Jadi ketika misalnya untuk medianya itu basah, teman-teman kasih menggunakan pakan cair, nantinya itu akan menyebabkan basah ataupun lengket ya biasanya. Jadi buat teman-teman yang mau memberikan pakan cair diusahakan untuk ketika media itu basah ataupun lembab ataupun lengket, jadi diusahakan teman-teman lakukan pengeringan sedikit ya. Itu bisa menggunakan ampas kelapa ataupun dedak ataupun menggunakan pakan-pakan kering yang lainnya ya. Dan di sini saya akan coba untuk keringkan dulu untuk medianya ya, supaya sedikit kering ataupun gembur. Jadi nanti ketika kita kasih pakan cair dia tidak akan menimbulkan media itu terlalu basah ataupun lengket ya. Oke, dan seperti biasa untuk pengeringan media itu, sebelum kita lakukan pengeringan, kita buang dulu untuk sisa-sisa pakan yang sudah tidak bisa terurai oleh si maggot-maggot ya, atau kita kurangi untuk sedikit kasgotnya dulu ya. Karena ketika kita lakukan pengeringan, jika untuk medianya itu tebal, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Bisa dibilang percuma teman-teman lakukan pengeringan ketika untuk media atau kasgotnya itu tebal, itu akan sangat lama ya. Berbeda dengan ketika kita lakukan pengurangan media lalu kita lakukan pembalikan sedikit, kemudian kita kasih pakan kering dengan menggunakan dedak ataupun ampas kelapa ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk kasgotnya itu tidak terlalu tebal ya. Jadi ketika kasgot tidak terlalu tebal, walaupun untuk media itu basah, jadi tidak akan lengket ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini itu basah ya, tapi basah tidak lengket ya. Jadi yang harus teman-teman tahu untuk media maggot itu sebetulnya boleh basah ya, tetapi tidak boleh lengket ya. Jadi walaupun ketika media itu basah tapi tidak lengket, itu akan tetap bagus ya untuk pertumbuhan si maggot-maggotnya. Berbeda dengan ketika media itu lengket, akan berpengaruh besar untuk pertumbuhan dan perkembangan si maggot-maggotnya ya. Bisa teman-teman lihat di sini medianya basah, tapi untuk media dengan maggotnya itu terpisah ya. Jadi supaya untuk media itu basah tapi tidak lengket, diusahakan teman-teman kasih untuk pakannya itu menggunakan limbah rumah makan ataupun limbah restoran ya. Walaupun hanya beberapa persen, misalnya
sekitar 5 atau 10% itu untuk supaya media itu tidak lengket ya. Karena untuk limbah rumah makan itu mengandung minyak ya, biasanya dari sayur-sayur mateng ataupun dari gorengan-gorengan itu biasanya kan mengandung minyak. Jadi akan sangat bagus untuk media maggot ketika teman-teman kasih pakan basah, jadi dia tidak akan menimbulkan lengket ya. Jadi untuk maggot-maggot itu tetap akan aktif karena terpisah dengan media ya, jadi tidak nempel di si maggot-maggotnya itu ya. Bisa teman-teman lihat di sini, maggotnya masih aktif dan pertumbuhannya ini sangat bagus ya. Bisa teman-teman lihat untuk maggotnya itu bulat-bulat ya. Oke, dan jika teman-teman tidak ada ataupun sangat sulit untuk mencari pakan misalnya seperti limbah rumah makan, teman-teman bisa alternatifnya itu menggunakan ampas kelapa ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini akan kita coba tabur dengan ampas kelapa supaya untuk medianya itu agak sedikit kering ya. Karena untuk ampas kelapa ini mengandung minyak ya. Jadi nanti ke medianya itu walaupun basah dia tidak akan lengket ya, karena untuk ampas kelapa ini masih mengandung minyak ya. Jadi sangat bagus untuk pengeringan media. Jadi itu saya sangat rekomendasikan dibandingkan dengan menggunakan dedak ya. Jadi jika teman-teman menggunakan dedak itu harus agak lumayan banyak ya, berbeda dengan ampas kelapa. Walaupun teman-teman tabur sedikit itu untuk media akan lebih cepat keringnya ya. Kita tabur dengan ampas kelapa dulu ya sebelum kita kasih pakan cair, supaya untuk medianya itu tidak terlalu basah ataupun tidak terlalu lengket ya. Oke teman-teman semuanya, dan ini dia pakan cair yang mau kita kasih untuk maggot-maggotnya ya. Jadi buat teman-teman, ketika untuk teman-teman misalnya tidak ada waktu untuk mencari pakan ya, teman-teman bisa menggunakan cairan seperti ini ya. Ini cairan dari perasan buah-buahan yang kita campur dengan air cucian beras dan kita fermentasi. Jadi walaupun teman-teman simpan di waktu yang sangat lama itu tidak akan menimbulkan ataupun mendatangkan bau ya. Jadi akan wangi ataupun harum ya, harum fermentasi. Oke, dan di sini akan kita kasih untuk maggot-maggot yang medianya itu sudah kering ya. Karena jika kita nunggu untuk media yang kita taburi dedak itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Jadi kita kasih untuk media maggotnya itu yang sudah kering di sini ya. Bisa teman-teman lihat. Untuk medianya itu sudah kering dan gembur ya. Jadi ketika untuk media kering dan gembur lalu kita kasih pakan menggunakan pakan cair, itu akan bagus ya. Jadi ke medianya itu tidak terlalu kering, jadi akan menimbulkan lembab ya, dan tidak akan lengket ataupun basah ya. Oke, dan untuk porsi pemberiannya itu jangan terlalu banyak ya, bisa teman-teman kira-kira aja. Jadi jika pemberiannya terlalu banyak juga nanti medianya itu akan terlalu basah ya. Baik teman-teman semuanya, dan bisa teman-teman lihat di sini setelah kita kasih pakan cair ini setelah beberapa menit kemudian ya. Jadi untuk maggot-maggotnya itu langsung pada naik ke atas ya. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini. Jadi untuk si pakan yang sudah kering itu ya, ketika kita kasih pakan cair karena dia tersiram dengan cairan itu ya, jadi langsung dimakan ya, langsung diserbu sama dia. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini daun pisang ya, daun pisang juga sampai habis. Bisa teman-teman lihat, jadi maggot-maggotnya itu langsung naik ke atas ya. Jadi untuk medianya itu juga tidak terlalu kering, bisa teman-teman lihat di sini. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu ya video atau konten kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya. Oke, dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF. Kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Oke, semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.